set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel BKL Nurse, Healthy Body, Healthy Soul. Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Ana Wasila Ana Jamardiana. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang triase. Nah, triase ini sering digunakan di UGD Puskesmas maupun rumah sakit. Triase ini terdiri dari 4 kategori warna, diantaranya merah, kuning, hijau, dan hitam. Nah, fungsi dari triase ini untuk memilah dan mempercepat pertolongan kepada korban yang lebih membutuhkan. Untuk lebih memahaminya, yuk kita simak penjelasannya. Apa sih triase itu? Triase merupakan proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis perawatan gawat darurat serta transportasi selanjutnya. Tindakan triase ini terdiri dari upaya klasifikasi kasus cedera secara cepat dan tepat berdasarkan keparahan cedera dan peluang kelangsungan melalui intervensi medis segera mungkin. Sistem ini sering dilakukan pada perawatan gawat darurat di suatu bencana. Misalnya, terdapat seseorang pasien yang harus ditangani dengan perawat dengan kondisi pasien yang berbeda-beda, sehingga seorang perawat harus mampu membedakan atau menggolongkan pasien tersebut pada sistem triase. Tujuan triase. Tujuan utama triase adalah untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa seseorang. Tujuan lainnya adalah untuk menetapkan derajat kegawatan yang membutuhkan pertolongan kedaruratan. Dengan tindakan triase, tenaga kesehatan akan mampu menginisiasi atau melakukan intervensi yang cepat dan tepat kepada pasien, menetapkan area yang paling tepat untuk melaksanakan pengobatan lanjutan, memfasilitasi jalan pasien melalui unit gawat darurat dalam penanggulangan atau pengobatan gawat darurat. Faktor yang mempengaruhi proses triase. Yang pertama yaitu multiple casualties, terjadi bila musibah massal dengan jumlah penderita dan luka berat tidak melampaui kemampuan petugas dan peralatan. Pada kondisi ini, penderita dengan masalah yang mengancam nyawa dan multiple trauma akan ditangani terlebih dahulu. Yang kedua adalah mass casualties, terjadi jika musibah massal dengan jumlah penderita dan luka berat melampaui kemampuan petugas atau peralatan. Pada kondisi ini, yang akan ditangani terlebih dahulu adalah penderita dengan kemungkinan hidup atau survival terbesar yang membutuhkan perlengkapan, waktu, dan tenaga paling sedikit. Prinsip tindakan triase. Dalam prinsip triase diberlakukan sistem prioritas atau penyeleksian mana yang harus didahulukan mengenai penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul dengan seleksi pasien berdasarkan yang pertama, ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit. Yang kedua, pasien kemungkinan meninggal dalam hitungan jam. Yang ketiga, trauma ringan dan sudah meninggal. Pada umumnya, penilaian korban dalam triase dapat dilakukan dengan yang pertama, menilai tanda-tanda vital dan kondisi umum korban. Yang kedua, menilai kebutuhan medis. Yang ketiga, menilai kemungkinan bertahan hidup. Yang keempat, menilai bantuan yang memungkinkan. Yang kelima, memprioritaskan penanganan definitif. Yang keenam, berikan tag warna berdasarkan tingkat keparahan korban.
Tipe sistem triase. Tipe sistem triase ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada traffic director, yang mana pada sistem ini perawat hanya mengidentifikasikan keluhan utama dan memilah antara status mendesak atau tidak mendesak. Tidak ada tes diagnostik permulaan yang diinstruksikan dan tidak ada evaluasi yang harus dilakukan sampai tiba waktu pemeriksaan. Yang kedua, spot check. Spot check ini perawat mendapatkan keluhan utama bersama dengan subjektif dan objektif yang terbatas, dan pasien dikategorikan ke dalam salah satu tiga kategori pengobatan, yaitu gawat darurat, mendesak, atau ditunda. Yang terakhir ada konferensi. Pada sistem ini telah melibatkan dokter dan perawat dalam menjalankan peran triase. Data dasar yang diperoleh oleh pendidikan dan kebutuhan pelayanan kesehatan primer, keluhan utama, serta informasi subjektif dan objektif. Dan tes diagnostik dilakukan, pasien ditempatkan di perawatan tunggu dan pasien dikaji ulang setiap 15-60 menit. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang klasifikasi triase. Klasifikasi triase ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu klasifikasi triase berdasarkan kegawat daruratan. Klasifikasi triase berdasarkan kegawat daruratan yang pertama yaitu gawat dan darurat, atau P1, yaitu merupakan suatu keadaan yang mengancam nyawa atau adanya gangguan ABC dan perlu tindakan segera. Misalnya, pasien dengan cardiac arrest atau gagal jantung, penurunan kesadaran, dan trauma mayor dengan pendarahan yang hebat. Yang kedua, yaitu gawat tidak darurat atau P2, merupakan suatu keadaan yang mengancam nyawa, akan tetapi tidak membutuhkan tindakan darurat. Setelah dilakukan resusitasi, maka dapat ditindaklanjuti oleh dokter spesialis. Misalnya pasien tahap lanjut, fraktur, psikokel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu darurat dan tidak gawat atau P3, merupakan suatu keadaan yang tidak mengancam nyawa, akan tetapi membutuhkan tindakan darurat. Misalnya pasien sadar, tidak ada gangguan ABC, dan dapat langsung diberikan terapi definitif. Untuk tindak lanjutnya dapat poliklinik, misalnya laserasi, fraktur minor atau tertutup, sistisis, otitis media, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak gawat dan tidak darurat atau P4, merupakan suatu keadaan yang tidak mengancam nyawa dan tidak membutuhkan perawatan darurat. Gejala dan tanda klinis yang ringan atau asimptomatis, misalnya pada pasien penyakit kulit, batuk flu, dan lain sebagainya. Labeling terdapat 4. Yang ke-1, prioritas 1 yang berwarna merah, mengancam jiwa dan fungsi vital, perlu resusitasi dan tindakan bedah segera, mempunyai kesempatan hidup yang besar. Penanganan dan pemindahan bersifat segera, yaitu gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Contohnya, sumbatan pada jalan napas, tension pneumotoraks, shock hemoragik, dan luka terpotong bagian tangan dan kaki, kombuksion atau luka bakar tingkat 2 dan tingkat 3 lebih dari 25%. Prioritas nomor 2 yaitu yang berwarna kuning, potensial mengancam nyawa dan fungsi vital bila tidak segera ditangani dalam waktu yang singkat. Penanganan dan pemindahan bersifat jangan lambat. Contohnya, patah tulang besar, kombuksion luka bakar tingkat 2 dan tingkat 3 kurang dari 25%, trauma toraks atau abdomen, trauma bola mata, dan laserasi luka. Dan yang ketiga, prioritas yang berwarna hijau, perlu penanganan seperti biasa, pelayanan tidak perlu segera. Penanganan dan pemindahan bersifat terakhir, contohnya luka superficial dan luka-luka ringan. Yang terakhir adalah prioritas 0 yang berwarna hitam, kemungkinan untuk hidup sangat kecil, luka-luka sangat parah, hanya perlu terapi suportif. Contohnya henti jantung kritis dan trauma kepala kritis.
Dan yang terakhir, klasifikasi berdasarkan tingkat keakutan. Kelas 1, pemeriksaan fisik rutin, misalnya demam minor dapat menunggu lama tanpa bahaya. Kelas 2, non-urgen atau tidak mendesak, misalnya ruam, gejala flu dapat menunggu lama tanpa bahaya. Kelas 3, semi-urgen atau semi-mendesak, misalnya otitis media dapat menunggu sampai 2 jam sebelum pengobatan. Kelas 4, urgen atau mendesak, misalnya fraktur panggul, laserasi berat, asma dapat menunggu sampai 1 jam. Kelas 5, gawat darurat, misalnya henti jantung, shock, tidak boleh ada keterlambatan pengobatan situasi yang mengancam nyawa. Waalaikumsalam. Dengan IGD Rumah Sakit Limbangan di sini, apakah ada yang bisa saya bantu? Di sini telah terjadi korban kecelakaan di Jalan Balubur Limbangan. Mohon segera bantuannya. Baiklah, saya akan segera mengirimkan tim medis untuk tiba di sana. Mohon untuk menunggu dan bersabar. Baik, waalaikumsalam. Mohon maaf gangguannya. Setelah terjadi kecelakaan di Jalan Balubur Limbangan dan ditugas dengan medis. Para semuanya, sebelum kita berangkat, kita akan persiapan. Baik, kalau begitu alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita diberi keselamatan. Insya sudah normal. Doa dimulai. Kita berangkat sekarang ya. Ya.
menonton. Semoga Anda terhibur dengan video kami dan semoga video kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.